Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bergabung di area sini, NPM 21 Praktikum Sistem Informasi Manajemen Lab Statistik dan Manajemen Industri, kelompok 80, sesi Kamis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi modul 1, yaitu HTML, Hypertext Markup Language. Pengertian HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman yang berdasarkan website, HTML menjadi fondasi dasar untuk pembuatan halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. Dalam fungsi HTML itu yang pertama, membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Yang ketiga, menandai teks pada suatu halaman website. Dan yang terakhir, menampilkan tabel, gambar, video, maupun yang lain. Berikut adalah elemen Hypertext Markup Language. Di sini terdiri dari opening tag, yaitu attribute dan value, kemudian ada content dan juga closing tag. Tag HTML. Tag merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. Ada 4, yaitu yang pertama heading, memiliki 6 tingkatan yang berurutan. Kemudian ada format teks, tag untuk menentukan tipe dokumen, yaitu book type. Kemudian ada paragraf untuk pembuatan paragraf pada HTML dengan tag T. Kemudian ada tabel, pembuatan tabel yaitu menggunakan tag table dan menggunakan tag TF untuk membuat garis dan tag TD untuk membuat kolom. Kemudian ada hyperlink, tulis dengan menggunakan tag A. Tag ini selalu diikuti oleh atribut health. Kemudian ada list, yaitu menggunakan tag li. Kemudian untuk menampilkan gambar, yaitu menggunakan tag img dan memasukkan atribut strc. Berikut ada Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu merupakan editor kode sumber yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, PHP. Fitur yang lengkap pada VS Code berkat adanya extension marketplace yang sangat banyak, sehingga dapat menambah fitur-fiturnya dengan bagus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, sebelumnya terima kasih Virga atas kesempatannya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait CSS atau Cascading Style Sheet. Pada modul 2 ini akan membahas mengenai CSS sendiri yang merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS ini memiliki sifat Style Sheet Language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang biasanya kita gunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Dan dalam mendesain, CSS ini akan menggunakan penanda yang kita kenal dengan ID dan juga class. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna, format font, dan mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, warna elemen. Mengubah tampilan font membuat halaman website yang responsif dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan CSS. Cascading Style Sheet sendiri memiliki beberapa elemen. Di sini ada 4 elemen. Yang pertama adalah selector, kemudian ada declaration. Sedangkan untuk declaration sendiri terdiri dari 2 elemen, yaitu property dan juga value. Untuk penulisan dari Cascading Style Sheet bisa kita lihat pada layar, yaitu ada P, kurung awal pembuka, diikuti dengan apa yang ingin kita tuju, kemudian kita ketikkan titik 2, kemudian untuk value-nya dan dilanjutkan dengan kurung kurawal penutup. Dalam CSS kita juga mengenal yang namanya CSS Framework yang merupakan sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework ini juga berisi kumpulan kode-kode CSS yang sudah siap pakai sehingga nantinya kita tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol.
Jadi pada CSS Framework ini berisi banyak sekali codingan yang bisa kita ambil untuk nantinya untuk mendesain sebuah website sesuai yang kita inginkan. Fitur dalam CSS Framework Tailwind yaitu yang pertama ada layout yang terdiri dari box sizing, kemudian ada flexbox dan juga grid yang nantinya di dalamnya kita bisa menggunakan fitur flex, grid template column, grid template row, gap, justify content, dan align content. Dan untuk fitur spacing kita bisa menggunakan margin dan juga padding. Untuk fitur sizing sendiri kita menggunakan height and weight. Kemudian untuk typography kita bisa memanfaatkan fitur seperti font family, font size, style, weight, type, text align dan juga text color. Dan ketika kita ingin menggunakan background atau kita ingin mengubah background, kita juga bisa menggunakan yang namanya background warna, background gradient, dan juga background gambar. Adapun studi kasus untuk modul 1 HTML Hypertext Markup Language, yaitu penjualan dan promosi media TV di Indonesia masih banyak yang menggunakan cara manual dan kuno. Oleh karena itu, untuk memperluas jaringan, pada modul 1 ini membahas bagaimana membuat website mengenai penjualan media TV pada PT Woodbine Furniture yang dapat diakses luas oleh customer. Dalam perancangan atau pengembangan website ini, software yang digunakan adalah Visual Studio Code. Website ini akan menampilkan mengenai perusahaan, produk, dan juga owner. Untuk studi kasus modul 2 akan dilanjutkan oleh pemirsa. Baik untuk studi kasus dari modul 2 atau dari cascading style sheet sendiri, seperti yang sudah kita tahu bahwa sebuah website ini merupakan suatu kumpulan halaman web, video, foto, atau aset digital lain pada satu atau lebih server. Dan biasanya kita bisa mengakses menggunakan via internet. Dan saat ini sudah banyak sekali kita kenal perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu untuk merancang dan mendesain sebuah halaman website. Dan salah satunya adalah CSS atau Cascading Style Sheet yang sudah kita bahas sebelumnya. Oleh karenanya di video kali ini, studi kasus yang akan kita buat yakni mengenai penjualan dan promosi media TV di mana di Indonesia saat ini masih banyak yang menggunakan cara manual dan juga kuno untuk mempromosikan barang atau produk mereka. Oleh karena itu, untuk memperluas jaringan pada modul 2 ini, kita akan bahas bagaimana cara untuk mengembangkan desain website mengenai penjualan produk tersebut pada PT Woodbine Furniture yang bisa diakses oleh customer. Dan dalam merencanakannya, website ini akan menggunakan software yang kita gunakan yaitu untuk desain website tersebut yaitu Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman yaitu CSS. Oke, setelah ini saya akan mempraktikkan untuk script codingan modul 1 HTML. Yang pertama, pastinya kalian buka Visual Studio Code kalian, kemudian klik File, kemudian New Text File. Nah, setelah itu, sebelum kita memulai codingnya, kita harus save dulu, Ctrl S. Nah, kita save. Sebelumnya kita harus membuat folder dulu. Di sini saya akan memintanya di modul 1. Kita beri nama sesuai PT kita. PT Furniture. Terus kita kasih eksistensi .html. Nah, setelah seperti ini kita siap untuk loading. Nah, untuk itu kita buka dulu ini. Kita klik. Nah, ini kita seru. Di sini udah muncul doc type HTML sampai bawah. Nah, ini udah otomatis ya. Ini doc type HTML. Nah, pada bagian setelah head ini kan ada title. Di sini kita isi dengan nomor kelompok.
Titel di sini itu berfungsi untuk menampilkan judul di pada halaman website kita yang bagian atas. Kemudian kita klik di sini. Setelah title, saya akan mendefinisikan beberapa font yang sudah saya buat. Nah, karena di modul ini membahas HTML, saya akan membahas sedikit tentang apa yang saya tampilkan di sini. Jadi saya mendefinisikan untuk tipenya. Di sini untuk badinya saya menggunakan font family, fontnya seperti ini. Untuk heading 1, heading 2 dan juga heading 3 sama. Di heading 3, dengan bedanya di sini saya menambahkan font size dan juga colornya saya menambahkan red. Nah, oke, sebelum masuk. Nah, untuk background image, caranya adalah kita ke folder, kemudian nah, gambar yang mau kalian masukkan di dalam website itu semuanya harus jadi satu di folder yang sama dengan folder HTML kalian. Karena kalau tidak sama, dia tidak muncul, guys. Nah, setelah itu, untuk memasukkan link gambarnya itu, kalian buka Google.com, terus ditambah sini. Nah, setelah itu kalian pilih gambarnya, ya misal setelah sini, terus kita tarik ke sini. Nah, ini link yang ada di sini kalian copy. Nah, setelah di copy, masukkan ke sini. Nah, misal. Nah, ini untuk background image-nya. Kalau dimasukkan ke background image-nya, sini background size, cover, kemudian ada background repeat, no repeat, artinya background-nya itu tidak berulang, jadi tetap satu background itu. Kemudian ada background position, di sini klik center, untuk background attachment-nya, teksnya itu 100%. Kemudian kita akan mulai membuat di bagian sini, kita klik H1, pilih satu ya guys. Kemudian kita style, yang dengan text align center, dua center, yang lebih koma, jangan lupa. Nah, ini terus kita tulis misal ini heading 1 ya, yang besar yang di tengah. Welcome to Woodland Furniture. Nah, begini. Ini heading 1-nya, heading yang di tengah. Kemudian kita kasih heading 3. Sekali lagi, kemudian text align center, text align dengan center, koma. Nah, ini misalnya untuk slogannya ya. Nah, terus saya di sini untuk membuat fontnya itu menjadi italic atau miring bisa jadikan teks i. Nah, seperti ini sebelum kata-kata yang pertama. Misalnya your smart living. Kemudian kita buat latar belakangnya heading 2.
dengan text align lagi. Di ujung dua ini beri latar belakang begitu, kita klik, kita ketik latar belakang beri center. Sekarang center formula. Nah, di sini saya mau memasukkan untuk gambarnya. Nah, selain bisa langsung memakai background image, ini kita bisa memakai tag yaitu img dan diikuti dengan atribut src. Img ini wajib menggunakan src agar bisa itu guys, dia dimasukkan ya. Untuk cara kedua, selain cara link, kita bisa memasukkan langsung untuk fotonya yang mau dipilih. Misal mau memasukkan owner ya. Owner, di sini kan namanya owner untuk filenya. Jadi kita ketik aja owner.jpg. Nah, kenapa JPG? Karena bentuknya itu JPG di folder di file kita itu. Kalau misalnya PNG, kita klik PNG. Nah, jangan lupa diatur untuk lebar PNG. Sama dengan misal 200 dan pokoknya 200. Nah, musik dengan kita ini mendefinisikan apa di sini, timer kan, terus ini. Terus jangan lupa kita tutup dengan slash tanda tutup sikit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau membuat latar belakangnya menggunakan tag paragraf. Ini di sini sampai ke ini, mundur lagi, terus ini membuka paragraf ya. Kita ketik kiri. Nah, jika ingin font itu bold, kita definisikan yaitu dengan teks di sini. Nah, kalau hanya ingin PT Lubin Furniture yang bold, ini setelah tutup slashnya ini, kita ketik di sebelahnya, itu biar tidak bold. Nah, kita ketik dirikan. Kemudian lagi merupakan ini dibilang nggak ingin kalau furniture yang ini bisa lagi di bidang furniture. Oke. Ini pilihan khususnya furniture
ini yang ekonomis dan ekonomis dengan tetap memperhatikan komunikasi tulis komunikasi menjadi manager melakukan berusaha memberikan desain terbaik bagi manusia. Nah, setelah itu kita masukkan yang sama juga ya pada kedepannya. Lalu kita akan menjelaskan untuk yang kedua. Chapter kedua. Yang kedua kita tulis tentang PT yang tentang PT Future. Memasukkan lagi oke. Diberikan untuk ini sesuai dengan yang kalian. Nah, setelah kita definisikan tentang PT Woodman Furniture, terus kita masukkan logo perusahaan dengan lebar dari panjang 200 kali 200, terus kita posisikan di center. Nah, setelah itu untuk paragraf berikutnya sama seperti biasanya. Lalu kemudian kita akan membuat katalog dari PT Woodman Furniture. Caranya setelah katalog ini masuk di dua, kemudian kita klik ya all di sini artinya order list, di mana order di sini merupakan nanti akan mengurutkan dari mulai angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk agar bisa menulis, kita masukkan tag yaitu ini adalah ya. Nah, lalu kita ketik judulnya, misalnya kita dulu ini katalog PT Woodman Furniture. Nah, sudah seperti ini. Oh, ini sudah ada. Nah, misal untuk list yang pertama adalah futuristik TV label. Ini sudah tutup
Slash-nya ini. Setelah itu untuk membuat garis baru agar ada space itu kita kasih tag BR. Ini untuk garis baru. Kemudian di bawahnya kita kasih Nah, setelah itu kita masukkan gambarnya dengan sama IMG, dan C sama dengan ini menjadi satu, tarik ke sini. Nah, ini sama C kita masukkan ini seperti ini. Kemudian kita beri ukuran width 400, kemudian dengan 300. Ini kita buka ALT style meja Oke. Setelah itu kita buat deskripsi singkat. Oke. Terus ini titik desain yang elegan dan bawah dan bagian atas page di bagian bawah dibuat meja ini terus wah kita masih dari styling yang tidak itu terus kita masih analisa berdua akhirnya kita dari semua ini kita bayar lagi launcher dari sini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk katalog berikutnya. Seperti ini, misalnya right, lalu itu berlaku untuk list katalog berikutnya ya. Di sini ada 5 jenis menjadi V, ada futuristik, kemudian Snow White, kemudian premium, Black Chelsea, dan juga simple wooden dengan perlakuan yang sama seperti yang pertama. Kemudian kita definisikan juga untuk heading 3-nya, yaitu untuk mengisi kontak person, yaitu kita klik kontak us. Kemudian untuk memasukkan link, kita menggunakan tag A. Jangan lupa untuk mengikutkan atribut have. Ini linknya masukkan. Kemudian kita kasih gambar. Sama, kita masukkan img, alt, Instagram, with-nya. Ini src-nya, di sini instagram.png. Kemudian sudah selesai. Kalau begitu, ini kita save. Seperti ini. Kemudian nah, setelah semua codingan slipon dengan TNO sudah selesai, kita lakukan Ctrl S. Kemudian kita buka folder. Nah, kita coba Nah, di sini titelnya di kelompok 80.
Agensi model lengkap tuh Wedding Furniture, ini latar belakang pendiri, ini tentang PT Wedding Furniture. Nah, berikut adalah katalognya. Dan ini juga ada kontak us, kita klik kontak us. Nah, maka otomatis akan menuju ke link yang sudah ditautkan pada script coding HTML. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk script codingan modul 2 akan dilanjutkan oleh partner saya, Almadi. Baik, untuk selanjutnya di sini akan dilanjutkan untuk pembuatan coding dari website pada modul 2, yaitu pada modul CSS. Untuk setelah kita membuka Visual Code, lalu kita pilih file dan new text file, dan akan muncul layar seperti berikut. Dan jangan lupa untuk menyimpan dari file tersebut. Untuk nama filenya kita tulis, kemudian untuk tipenya kita pilih HTML agar nantinya bisa terbaca langsung di halaman HTML. Kemudian setelah sudah, untuk bagian pertama dari website sendiri itu terdapat heading. Heading sendiri kita ketikkan tanda seru, lalu kita enter, dan akan muncul langsung codingan heading seperti berikut. Lalu untuk selanjutnya, karena kita akan menyambungkan website ini dengan tailwind, yaitu sebuah bahasa yang mampu mempermudah kita untuk membuat suatu website, maka di sini setelah meta kita enter, lalu kita menggunakan kemudian src ini untuk memanggil tailwind agar nantinya bisa terbaca. Lalu pada di dalam petik ini kita pastekan link tailwind yang sebelumnya memang sudah kita buka, kita beri tutup kurung dan kita aktifkan. Nah, lalu untuk judulnya nanti ketika di heading itu akan kita beri judul kelompok 80, kemudian kita akan menuju ke body. Nah, di sini sudah mulai diatur untuk warna background, kemudian huruf apa yang kita pakai, kemudian kelebaran dari fontnya dan lain sebagainya. Langsung saja di sini untuk di body ini kita menggunakan format style. Lalu, nah di sini akan kami masukkan background yang warnanya akan kita pilih. Di sini kita memilih hitam. Oleh karenanya di sini kita ketikkan background color -2. Nah, kita pilih warna hitam. Atau bisa juga di bagian ini kita beri hashtag gradient warnanya, yaitu 001219, kemudian -2, dan kita enter. Maka nantinya ketika di tampilan websitenya akan memiliki background berwarna hitam. Lalu untuk selanjutnya di dalam website tersebut akan ada background element. Jadi akan ada layer, untuk layer setelah hitam, di depannya akan ada layer warna berwarna pink. Oleh karenanya untuk memanggil kita ketik div flash, lalu kita sama dengan karena di sini kita memilih warna pink, maka kita ketik seperti ini, dan nanti di ujung elemen background tersebut akan memiliki bentuk menyerupai lingkaran atau ujungnya itu tidak lancip. Oleh karenanya di sini kita ketik round, kemudian mg-nya kita pilih 8 dan mx-nya kita pilih 5.
dengan PY kita pilih 7. Lalu kita tutup dan kita enter. Lalu untuk di sini akan lanjut H1. Untuk H1 itu sendiri menggunakan kita akan mulai mengatur bentuk dari teks yang akan kita tuliskan, yaitu kita ketik teks untuk ukurannya yaitu 4XL dengan fontnya nanti akan bold atau tebal, kemudian agar posisinya berada di tengah kita ketik text center dan string dengan 800 dan kita pilih nanti akan menggunakan font serif. Lalu setelah ini kita tutup kurung dan nanti akan muncul tulisan welcome to PT Woodling Furniture. Ini lalu ini kita enter dan ini nanti akan ada satu baris kosong. Caranya di sini kita ketik BR, kita tutup. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat list dan di sini kita setelah kita sisipkan satu baris kosong kita ketik OL, kemudian untuk nanti kita pilih class sama dengan dan kita atur nanti akan memiliki ketebalan yaitu X-nya 5 dan untuk ini itu 5. Lalu jangan lupa diberi tanda kurung tutup, kita enter. Nah, untuk H2 sendiri sama menggunakan class, kemudian kita pilih text XL, kemudian fontnya masih sama yaitu font tebal dengan teks. Nah, di sini untuk mengganti warna teks tersebut kita memilih warna hitam dengan ditunjukkan kodenya. Untuk kode hitam sendiri itu kita pilih tanda pagar, kemudian kita sisipkan 001219 dan nanti akan mempunyai bentuk atau font yang sejenis serif. Kemudian kita ketik text center, ini berfungsi agar nanti tulisannya itu berada di posisi tengah. Kemudian tulisan tersebut nanti akan dibaca yaitu founders, kita tutup, founders background. Nah, setelah itu kita tutup listnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan sisipkan gambar, yaitu gambar dari pendiri atau founders PT Woodling Furniture. Untuk menyisipkan gambar di sini akan digunakan bantuan dari link, yaitu dari LBB IMG, di mana nanti agar ketika
kita berpindah laptop dengan codingan yang sama, itu gambarnya akan tetap muncul. Setelah kita masuk ke laman website, kemudian nanti kita upload fotonya dan kita akan mendapatkan linknya. Kemudian jangan lupa di copy, dan di sini kita pilih BR. Di sini kita pilih BR lah, kita ketik BR agar menyisipkan satu baris kosong. Kemudian kita untuk memanggil kita klik div ini, lalu kita ketik grid false, text. Nanti tulisannya atau gambarnya akan berada pas di tengah. Oke-nya kita ketik center, kemudian kita atur ketebalannya dan juga tinggi dari gambar tersebut, dan kita tutup, lalu kita enter. Nah, di sini untuk menyisipkan gambar, untuk memanggil kita pilih IMG, kemudian SRC, dan kita pastekan link yang sudah kita dapatkan tadi. Kita atur untuk tebalnya. Lalu slash kita tutup. Ini lalu di sini akan disisipkan lagi satu baris kosong, maka di sini kita pilih BR. Untuk selanjutnya kita akan masuki paragraf pembuka, yaitu berisi oleh latar belakang dari pendiri atau deskripsi dari pendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian dari penjelasan lanjutan dari PT Woodwing Furniture sendiri, di mana di sini terdapat logo perusahaan. Untuk mengunggahnya, kita juga manfaatkan IDB Image sebagai laman untuk membuat link agar nantinya ketika kita berpindah PC, kita tetap bisa membuka tanpa memindahkan atau membuat folder gambar. Di sini sudah diupload dan ditulis linknya di sini. Kemudian untuk logo perusahaan nanti memiliki lebar 20 dan juga tingginya 200 dan tinggi 200. Kemudian ini merupakan isi dari penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mulai memasuki bagian dari kategori produk yang nantinya selain ada gambar, ada juga penjelasan terkait harga, ketersediaan, dan juga bagaimana detail dari produk yang akan dijual di PT Woodwing Furniture. Nah, di sini nanti posisi dari kategori tersebut tidak lagi ke bawah seperti pada modul 1, tetapi akan dibuat menyamping atau berjajar dari kiri ke kanan dengan menggunakan bantuan feature button. Nah, ini merupakan codingan dari bagian kategori, di mana ini di sini untuk memanggil kita menggunakan div class, kemudian agar muncul warnanya, warna yang akan kita inginkan. Karena di sini kita ingin menggunakan warna fuchsia, maka kode warna fuchsia yaitu pagar F1 FAEE. Untuk fontnya kita menggunakan font serif, oleh karena kita ketikkan sebagai berikut, kemudian semi bold dengan teksnya center atau berada di tengah. Nah, untuk elemen pada produk pertama, nanti ujungnya akan kita buat round, yaitu ukurannya 3XL dengan W54 dan H41. Kemudian untuk menyisipkan gambar, di sini kita sisipkan linknya yang sudah gambar yang sudah kita upload di IDB IMG. Kemudian linknya kita paste di sini. Dan untuk selanjutnya itu merupakan penjelasan dari bagaimana kita menampilkan tulisan futuristic TV cable untuk produk pertama. Nah, di sini nanti tulisan futuristic TV cable itu akan tebal, yaitu menggunakan font bold dengan teksnya, kode teksnya yaitu 001219, dan kita gunakan pagar di sini agar bisa muncul dengan font serif text center. Nah, sama dengan bagian yang futuristic TV cable, nanti pada tulisan harga jual ini kita akan menggunakan tulisan yang sama namun berbeda pada penggunaan warnanya. Untuk penggunaan warna kedua, ini merupakan
pink alami dengan penggunaan pagar yaitu E63946, dan untuk tulisan tersedia di sini kita menggunakan kode warna yaitu F79A87, dan untuk keterangan dari produknya yaitu an elegant and luxurious design with bla bla bla, itu kita menggunakan kode yang sama dengan sebelumnya yaitu pagar F79A87. Nah, untuk membuat sebuah button atau sebuah tombol pada kategori tersebut yang mana nantinya customer itu bisa langsung mengaksesnya, yaitu kita di sini menulis button class, kemudian nantinya di tombol tersebut memiliki lebarnya EXMW40 dan ujungnya nanti tidak akan runcing tetapi akan membulat dengan ukuran 2XL dan backgroundnya yaitu CAN 500 sebagai berikut. Nah, karena di sini kita ada berbagai produk, ada beberapa produk, langsung saja kita pastekan untuk produk selanjutnya, itu produk Snow White, kemudian ada Premium, dan ada Black Chelsea, serta ada Simple Wooden TV Cable. Untuk bagian selanjutnya, untuk bagian bawah dari website tersebut, di sini akan ditampilkan contact person, di mana nanti kita bisa mengakses langsung sosial media ataupun nomor dari website yang sudah kita buat. Jadi nanti untuk pelanggan itu bisa langsung menghubungi ketika akan beli. Maka di sini kita pilih H3, kita ketikkan H3 dengan tutup, kemudian kita tulis kontak. Nah, di sini kita tulis contact us, lalu kita pilih A, href, sama dengan kita ketik-ketik dan kita pastekan link sosial media kita yang akan dituju di dalam ketik ini. Nah, ini merupakan bagian dari penutup dari websitenya. Nah, ketika sudah, kita bisa simpan dan kita akan tampilkan langsung di Google Chrome. Baik, berikut merupakan hasil dari codingan yang sudah dibuat tadi, dan di sini dibuka menggunakan Chrome. Sesuai dengan codingan tadi, di sini terdapat kelompok 80, yaitu sebagai judul atau yang akan kita tampilkan di bagian atas ketika kita sudah membuka link. Untuk judul dari websitenya yaitu welcome, ini sudah terlihat di sini menggunakan font serif dengan bold dan di center. Kemudian ada founders background dengan gambar seperti berikut yang sudah diupload tadi. Kemudian peletakannya juga berada di center. Ini merupakan penjelasan yang sudah diketikkan tadi. Ini untuk logonya, dan yang terakhir ini introduce our product. Ini merupakan kategori-kategori dari produk. Bisa dilihat di sini untuk gambarnya sendiri ini ada 5 dan menggunakan feature row yaitu kolom, maka untuk posisinya akan berjajar dari kiri ke kanan. Untuk warnanya juga sesuai dengan kode tadi, ada hitam, kemudian pink fuchsia dan pink alami. Untuk gambarnya juga di sini menggunakan rounded tadi dan diatur ukurannya sehingga pada ujungnya tidak lancip melainkan bulat seperti ini. Kemudian di sini akan ada tombol seperti yang ditampilkan di layar ini. Ini merupakan button dari codingan yang sudah dibuat tadi. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan dari kelompok 80. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.